Ada yang memilih untuk mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan hidup. Jalan pintas bergelimang dosa, dan ada harga mahal yang harus dibayar. Ngeri. Malam ini, salah satu teman yang akan menceritakan satu sisi kelam dalam hidupnya. Sebuah thread horor dari akun Twitter @bristory berjudul Susuk. Nama-nama yang ada semuanya samaran, kecuali Bri. Kalau ada kesamaan nama atau peristiwa pasti hanya ketidaksengajaan. Selamat menyimak. Namaku Hesti, umur 33 tahun, domisili Jakarta. Sekadar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih followers. Kali ini aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan, sama sekali gak pernah ibadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit penggambaran, sejak sekolah dan kuliah aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk jadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah dulunya seorang pengusaha sukses. Aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini, menjadi salah satu alasan aku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita, seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku gak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain, tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha, merintis istilahnya. Daganganku gak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi gencar dan lain sebagainya, tapi tetap saja gak ada perubahan signifikan. Gak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh, iya, menurut orang-orang, penampilanku cantik, ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya, kata orang aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi, walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih gak ada perkembangan berarti, penjualan hanya datar-datar saja, gak ada peningkatan, padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa? Hampir. Iya, aku hampir putus asa, sampai akhirnya tahun 2015 aku bertemu dengan salah satu teman lama, teman SMA tepatnya. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu gak sengaja di salah satu mall di Jakarta Selatan. Tentu saja, dalam pertemuan itu kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu, dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik menarik bergaya modis dan dengan dandanan mewah. Sama seperti aku, Rida juga waktu itu belum menikah. Tapi, ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida gak berkuliah. Setamat SMA dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses, sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi, sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya raya, mobil mewah dan rumah besar sudah dimiliki, pokoknya hidupnya bergelimang harta. Kamu sekarang ngapain, Hes? Kerjakah? Di mana? Tanya Rida di tengah percakapan. Aku gak kerja dah, masih mulai usaha, jualan gitulah. Tapi masih merintis. Jawabku sambil tertawa. Bagus dong, gak apalah, namanya juga usaha,
pasti berdarah-darah di awal. Aku juga begitu dulu, penuh dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang. Itu pertemuan pertama, setelahnya ada beberapa kali pertemuan, walau masih hanya sekadar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu, dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya, entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Kamu percaya gak sih, Hes? Tahun 2010 itu aku masih belum punya apa-apa. Hutang seleher, pindah-pindah kos karena gak sanggup bayar. Pokoknya parahlah hidup aku. Rida bercerita begitu ketika kami sedang berada di dalam sedan mewahnya, suatu hari di akhir tahun 2015. Loh, tapi kan kamu sekarang udah ngerasain hasilnya. Keren loh, dalam 5 tahun kamu bisa mencapai ini semua. Jawabku menimpali. Tapi, kamu harus jawab jujur deh. Kamu pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun aja? Ngaku kamu, iya kan? Gak apa-apa, Hes, itu wajar. Iya sih, kok bisa ya kamu bisa sesukses ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat? Cuma 5 tahun, keren ih. Jawabku. Setelah itu, aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa dah? Kok berubah gitu? Tanyaku penasaran. Semua ada awalnya, Hes. Ada pencetusnya. Rida bilang begitu, sambil kemudian tersenyum. Maksud kamu apaan sih dah? Aku semakin penasaran. Kamu udah aku anggap sahabat, Hes. Aku akan cerita gimana caranya sampai aku bisa punya ini semua, harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi, aku mohon untuk kamu jangan bilang siapa-siapa. Aku belum pernah ceritakan hal ini ke siapapun. Begitu Rida bilang panjang lebar. Intinya, Rida ingin menceritakan satu rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran. Memang gimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasiaan segala? Hari berikutnya, Rida mengajakku ke luar kota. Awalnya aku gak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku ikut saja. Udah, kamu ikut aja, jangan nanya-nanya. Aku mau nunjukin satu tempat. Rida bilang gitu. Ya, sudah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke satu tempat di wilayah Banten, agak pedalaman, 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya, kami harus melewati jalan tanah, dengan kanan kiri pesawahan dan hutan kecil. Cukup pedalaman. Ini rumah siapa dah? Tanyaku. Udah, keluar dulu yuk. Jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar, aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida. Akhirnya dateng lagi. Udah lama banget ya, Neng. Seorang bapak keluar dari dalam rumah, menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja Pak Ruhiat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam, kumis tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam. Aku agak ngeri melihatnya, cukup seram. Lalu kami dipersilakan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami berbincang. Saat itu aku hanya jadi pendengar pemerhati, hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini, dan siapa sebenarnya Pak Ruhiat ini. Ternyata, Pak Ruhiat adalah orang pintar, paranormal. Begitulah. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasihat spiritual, bukan dukun. Ya sama ajalah, begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang, sampai akhirnya menjelang maghrib Pak Ruhiat bilang begini, ya udah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai. Maksudnya apa?
Mereka mau ngapain? Aku gak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruhiat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar gak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Ruhiat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu aku gak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar, sekitar 45 menit kemudian mereka sudah keluar dari kamar. Selesai. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu, aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam setengah 7, kami pamit pulang, menghindari kemalaman sampai Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. Kamu ngapain sih di kamar dah? Perdukunannya? Tanyaku membuka percakapan. Aku tadi merawat susuk Hes, memperpanjang masa gunalah intinya, supaya bisa terus mujarab. Jawab Rida. Gila, kamu masang susuk dah? Sarap kamu ya? Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu Rida mulai cerita dari awal. Ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya, terjerembab dalam lilitan hutang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan, Rida putus asa, sempat hampir bunuh diri. Sampai akhirnya dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhiat. Lalu Pak Ruhiat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usaha. Ini susuk dipasang di muka Hes. Fungsinya supaya aku kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekanan kerja. Entahlah, tapi sejak dipasang susuk, hidup aku beranjak membaik. Aku dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya gak bisa aku dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan aku. Semuanya lancar Hes. Sampai akhirnya hutang aku lunas semua, dan jadi seperti aku yang sekarang ini. Begitu Rida bilang. Jadi, sepertinya susuk ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. Kamu juga kalau mau bisa Hes. Kalau mau, biar aku bayarin dulu deh maharnya. Rida bilang begitu, ketika aku masih melamun setelah mendengar ceritanya. Gak dah, makasih. Aku gak mau, serem. Aku jawab begitu, awalnya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekadar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida, susuk dengan semua hasil yang dicapai. Yang pada awalnya aku sama sekali gak tertarik, perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dipunya Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelpon Rida. Dah, aku mau deh kayak kamu. Aku mau pasang susuk juga deh. Oke. Kamis ini kita berangkat ya. Begitu Rida bilang. Ya sudah, sesuai rencana. Pada suatu Kamis kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruhiat. Lagi. Pak, Hesti akhirnya mau juga nih dipasang. Begitu Rida bilang. Ya udah atuh Neng. Gak apa-apa, biar sukses kayak Neng Rida kan. Jadi pengusaha besar di Jakarta. Timpal Pak Ruhiat. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Ruhiat dan istrinya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyegak pernafasan, gak ada ventilasi sama sekali, juga gak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh. Neng, nanti Neng gak akan merasakan apa-apa. Tenang aja, prosesnya gak akan lama. Begitu Pak Ruhiat bilang. Benar, beberapa belas detik setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruhiat. Tangannya dingin karena basah dengan air. Bangun Neng, udah selesai. Begitu Pak Ruhiat bilang sambil tersenyum. Udah selesai? Kok gak terasa apa-apa? Banyak pertanyaan yang ada di kepala. Kami bertiga lalu keluar kamar, menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ,
Kami lagi-lagi berbincang. Dipasangnya satu dulu ya Neng. Kita coba dulu, manjur gak make susuk yang ini? Pak Ruhiat membuka percakapan. Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya. Istri Pak Ruhiat menimpali. Aku mengangguk-angguk. Saat itu aku gak tahu susuknya ditanam di mana, yang pasti di wajah, tapi gak tahu letak pastinya. Pak Ruhiat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan, begitu katanya. Begitulah. Jam 7 malam kami pamit pulang. Setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasanya. Seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata, aku merasakan ada perbedaan. Iya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti penjualan beranjak naik, semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan, dalam hitungan bulan aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta. Berikutnya bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya, aku sampai harus mempekerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasakan hasilnya. Selamat ya Hes, kata Rida pada suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya. Mengikuti nafsu sesat, kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhiat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya, kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi Pak Ruhiat. Entah itu bersama Rida atau sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya gak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal, jadi selebgram lah. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya, sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati aku merasa ada gundah. Seperti ada yang mengekang, hidupku seperti berhutang, aku merasakan hampa terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk abaikan semua, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata gak bisa. Aku mulai merasa bersalah. Semakin merasa bersalah. Gak apa-apa Hes, nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang gak enak itu. Ya sudah, aku coba terus jalani, memaksa diri untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku shock, bersedih dan menangis, kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhiat. Dengan berbagai macam alasan aku gak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir. Sampai ketika, di awal 2019, aku mulai merasa ada keanehan di badan. Awalnya hanya meriang ringan, beberapa kali aku menggigil kedinginan. Hanya seperti itu. Tapi berikutnya, mulai merasakan yang lain, badan sering demam tanpa sebab, kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil, begitu terus, semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit sekali, wajah panas tiba-tiba. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhiat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku gak dibalas. Ketika aku coba menelpon ternyata nomor ponselnya sudah gak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya saja rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya aku, ketika sampai di rumah Pak Ruhiat mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiat lagi. Menurut tetangganya, akhir tahun 2018 Pak Ruhiat meninggal mendadak.
Entah karena apa. Sepeninggal Pak Ruhiat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku bingung bukan kepalang. Kemana harus pergi untuk menyembuhkan diri? Dalam kendaraan perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya, menyesal sedalam-dalamnya. Pikiran buntu, gak tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, aku makin tersiksa, sakitnya makin menjadi-jadi. Aku gak tahan, sakit tak terkira. Pekerjaan mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, gak bercahaya, aku sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Ya Tuhan, aku gak tahan lagi. Sampai ketika, ada satu teman yang berniat baik untuk menolong, Dewi namanya. Hes, aku pernah lihat di TV, ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin lo bisa coba hubungi dia. Begitu katanya. Jadi, Dewi bilang, dia pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Ya sudah, aku belum ada pilihan lain lagi, kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya, Mas Wawan mempersilakan aku untuk datang menemui di rumahnya, di pinggir timur Jakarta. Karena sudah gak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya, dari awal pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh, iya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui, ada satu orang lagi. Ternyata ada Mas Bri juga. Iya, Mas Bri yang kita kenal ini. Mas Bri ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Bri. Oh begitu, kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini, Mbak Hesti harus mulai tobat ya, jangan diulangi lagi. Begitu Mas Wawan bilang. Aku mengiyakan, karena sudah gak tahan lagi, aku ingin sembuh. Nanti, Mas Bri yang bakal ambil susuknya ya. Dia bisa juga kok. Lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Bri seperti kebingungan. Entah kenapa, Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu, meninggalkan aku dengan Mas Bri di ruang tamu. Tapi gak lama, setelah itu Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan lebar keperakan. Yuk, kita mulai ya. Mas Wasan bilang begitu, setelah sudah kembali duduk. Berikutnya, dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat cenderung panas. Mas, mukaku panas, aku gak tahan. Aku bilang begitu, sambil nyaris menangis. Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Bri silakan, kata Mas Wawan. Lagi-lagi Mas Bri seperti kebingungan. Aku melihatnya begitu. Gak apa-apa Mas Bri, ayo tunjuk aja di mana letak susuknya, lalu ambil. Mas Wawan melanjutkan omongan. Kemudian perlahan Mas Bri mulai mengangkat tangan, lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku, tepat di bagian bawah bibir di atas dagu. Jari telunjuk Mas Bri terasa dingin. Kemudian perlahan aku merasa sedikit sakit, rasanya seperti bisul jerawat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ting, begitu bunyinya, ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku lalu jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan, ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil bentuknya. Masih ada Mas Bri? Tanya Mas Wawan. Masih Mas, jawab Mas Bri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Bri mulai bergerak lagi, kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi ada benda keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Bri.
Kali ini benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil, kira-kira seukuran butir beras. Selesai? Belum. Masih ada Mas Bri? Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. Masih Mas. Jawab Mas Bri lagi. Ya Tuhan, ada berapa susuk di wajahku? Aku mulai menangis. Berikutnya, jari telunjuk Mas Bri menyentuh keningku, tepat di tengah-tengahnya. Sama, aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Ting! Satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi, kecil sekali bentuknya. Sudah habis Mas. Gak ada lagi. Mas Bri bilang begitu. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya, wajahku berangsur terasa normal, gak panas lagi. Janji ya Mbak, jangan lagi-lagi. Lebih baik berusaha yang normal-normal aja. Begitu kata Mas Wawan. Iya Mas. Saya tobat, gak akan lagi-lagi, terima kasih banyak, jawabku sambil menangis. Kalau ada apa-apa lagi bisa menghubungi saya atau Mas Bri, kapan aja, jangan sungkan. Lanjut Mas Wawan. Selanjutnya aku pamit pulang. Setelah itu, hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat, aku menyesal. Gak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jadi jauh lebih tenang, berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang. Cukup sekian cerita kali ini, mohon untuk bijak untuk mengambil hikmahnya, buang keburukannya. Sekali lagi, kalau ada kesamaan nama tokoh dan peristiwa berarti hanya ketidaksengajaan. Cerita selanjutnya, dari akun Twitter @hororpsikologis berjudul, Tukang Sate. Selamat menyimak. Jarum jam sudah menunjuk angka 9 malam saat Marni melangkah keluar dari gedung perkantoran. Udara malam yang dingin khas pinggiran kota langsung menyergap tubuhnya. Marni merapatkan jaket tipisnya, berharap bisa menghalau hawa dingin yang menusuk tulang. Langkah kakinya terasa berat, sisa kelelahan setelah seharian berkutat dengan pekerjaan yang tak kunjung usai. Marni bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Hari ini, ia harus lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan laporan keuangan yang mendesak. Padahal, ia sudah berencana untuk menghabiskan malam dengan bersantai sambil menonton drama Korea favoritnya. Namun, tuntutan pekerjaan membuatnya harus mengorbankan waktu istirahatnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan ojek online, Marni akhirnya tiba di rumah kontrakannya. Rumah kontrakan sederhana itu terletak di sebuah gang kecil yang cukup sepi. Hanya ada beberapa rumah lain yang berpenghuni di gang tersebut. Marni membuka pintu pagar, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah kontrakan itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Meskipun sederhana, rumah itu cukup nyaman untuk ditinggali seorang diri. Marni menyalakan lampu ruang tamu, lalu meletakkan tasnya di atas sofa. Ia meregangkan tubuhnya sejenak, mencoba menghilangkan rasa pegal di punggung dan bahunya. Perut Marni tiba-tiba berbunyi, mengingatkannya bahwa ia belum makan malam. Ia berjalan menuju dapur, berharap menemukan sisa makanan di lemari es. Namun, yang ia temukan hanyalah tahu mentah dan ikan asin. Marni menghela napas kecewa. Ia sudah terlalu lelah untuk memasak, apalagi harus keluar rumah untuk membeli makanan. Marni kembali ke ruang tamu, lalu duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Ia berharap bisa menemukan acara yang menarik untuk ditonton. Namun, semua acara televisi terasa membosankan baginya. Marni mematikan televisi, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan instan, lalu mengirim pesan kepada teman-temannya, mengajak mereka untuk makan malam bersama. Namun, tidak ada satupun temannya yang membalas pesannya. Mungkin mereka sudah tidur, pikir Marni. Marni meletakkan ponselnya di atas meja,
lalu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Ia memejamkan mata, berharap bisa segera tertidur. Namun, suara khas penjual sate keliling tiba-tiba terdengar dari luar. Aroma sate yang terbakar menguar, menggoda perut Marni yang kosong. Suara gerobak yang beradu dengan jalanan aspal memecah kesunyian malam. Marni yang tadinya hampir terlelap, langsung membuka mata. Suara itu begitu familiar, suara yang selalu berhasil menggugah seleranya di saat perut keroncongan. Suara penjual sate keliling. Aroma bakaran sate yang menguar dari luar semakin menggodanya. Marni bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela, dan mengintip keluar. Di bawah temaram lampu jalan, terlihat seorang penjual sate mendorong gerobaknya. Asap tipis mengepul dari bara api tempat sate-sate itu dibakar, menciptakan aroma yang semakin menggoda. Marni menelan ludah, perutnya berbunyi semakin keras. Ia tak kuasa menahan godaan. Marni meraih dompetnya dan bergegas keluar rumah. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit, namun ia tak peduli. Ia berjalan cepat membuka pagar lalu menuju penjual sate yang tampak berhenti di depan pagar rumah kontrakannya. "Pak, sate 10 tusuk sama lontong 1 ya," pesannya. Penjual sate itu mengangguk, lalu mulai menyiapkan pesanan Marni. Sosoknya samar-samar terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Ia mengenakan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Marni memperhatikan penjual sate itu sambil menunggu pesanannya selesai. Ada sesuatu yang aneh pada sosok itu, namun Marni tak bisa memastikan apa itu. Sambil menunggu, Marni kembali ke teras rumahnya. Ia menyalakan radio tua yang tergeletak di sudut teras. Suara lagu yang mendayu-dayu mengalun, mengisi kesunyian malam. Marni memejamkan mata, menikmati alunan musik dan aroma sate yang semakin kuat tercium. Ia membayangkan sate-sate itu yang empuk dan juicy, berpadu dengan bumbu kacang yang gurih dan sambal yang pedas. Tak lama kemudian, penjual sate datang mendekat. Ia menyerahkan bungkusan sate dan lontong kepada Marni. "Ini Mbak," katanya dengan suara serak. Marni menerimanya dengan senyum, sambil bertanya, "Berapa Pak harganya?" 15.000 Mbak, jawab penjual sate tanpa menoleh. Marni mengambil uang pas di dompet dan memberikannya kepada penjual sate yang juga bergegas pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Marni bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan bungkusan sate di atas meja, lalu mengambil piring dan sendok. Ingin lebih santai menyantap makanannya, Marni membawa piring berisi sate dan lontong ke ruang tamu. Ia meletakkannya di atas meja kecil di depan sofa. Sambil menunggu sate agak dingin, Marni mengambil radio tua yang tadi masih tergeletak di teras dan membawanya masuk. Kemudian diletakkan di sudut ruangan dan dinyalakan. Suara gemericik hujan dan alunan musik jazz kesukaan Marni mengalun lembut, menambah suasana syahdu malam itu. Marni duduk di sofa, pandangannya tertuju pada piring sate di hadapannya. Aroma gurih dan rempah-rempah yang menguar dari sate membuat perutnya semakin keroncongan. Ia menusuk sepotong daging sate dengan garpu, lalu meniupnya perlahan sebelum memasukkannya ke dalam mulut. "Wah, enaknya!" Marni bergumam sambil mengunyah. Daging sate yang empuk dan bumbu kacang yang kaya rasa menciptakan sensasi nikmat di lidahnya. Ia melanjutkan makan dengan lahap, sesekali menyeruput minuman kemasan dingin yang baru saja ia ambil dari lemari es. Di tengah-tengah acara makannya, Marni tiba-tiba teringat pada sosok penjual sate yang misterius. Ia teringat akan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajah penjual sate, juga suara seraknya yang terdengar aneh. Rasa penasaran mulai mengusiknya. Marni menghentikan makannya, lalu berjalan menuju jendela. Ia mengintip keluar, berharap bisa melihat penjual sate itu lagi. Namun, gang kecil di depan rumahnya sudah sepi. Hanya ada lampu jalan yang temaram menerangi jalanan yang basah karena hujan. Marni menghela napas kecewa. Ia kembali ke meja makan, lalu melanjutkan makannya. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh sosok penjual sate misterius itu. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil pada diri penjual sate itu, namun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Selesai makan,
Marni membereskan piring dan gelas kotor. Ia mencucinya di wastafel dapur, lalu kembali ke ruang tamu. Ia mematikan radio, lalu merebahkan diri di sofa. Rasa kantuk mulai menyerangnya, namun ia masih belum bisa tidur. Bayangan penjual sate misterius itu terus menghantuinya. Marni mencoba memejamkan mata, berharap bisa segera terlelap. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, wajah samar-samar penjual sate itu muncul di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penjual sate itu, namun ia tak bisa menangkap apa itu. Marni berguling-guling di sofa, tak bisa menemukan posisi tidur yang nyaman. Ia merasa gelisah dan cemas. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangkit dan berjalan ke jendela lagi. Ia berharap bisa melihat sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari sosok penjual sate misterius itu. Tapi ia tidak melihat apapun dan siapapun, hanya jalanan depan rumah yang sepi dan gelap gulitalah yang terpampang. Marni pun kembali berusaha untuk memejamkan mata, tidur karena malam semakin larut. Dan berhasil. Marni pun tertidur. Di malam berikutnya, ternyata rasa sate yang ia santap di malam sebelumnya membuat candu. Rasanya yang nikmat menguatkan keinginan Marni untuk membelinya lagi. Kebetulan malam itu ia juga belum makan malam. Berharap si tukang sate lewat. Pucuk dicinta ulam pun tiba, si penjual sate kembali lewat di depan rumah kontrakannya. Bau menggoda dari bakaran sate langsung terendus di hidung Marni yang mulai kelaparan. Seperti malam sebelumnya, ia memesan 10 tusuk sate dan 1 lontong, yang dihargai si penjual sate sebesar Rp15.000. Setelah beberapa menit, si penjual sate datang menyerahkan sebungkus sate dan lontong pesanan Marni. Marni yang duduk santai di teras rumah beranjak mendekat dan menerimanya, lalu berlari kecil ke dalam rumah, menaruh bungkusan sate di atas meja makan lalu meraih dompetnya dari atas meja dan bergegas keluar rumah lagi untuk membayar. Udara malam yang dingin dan lembab menyelimuti tubuhnya. Ia berjalan cepat menuju gerobak sate yang masih terparkir di depan rumah. Cahaya lampu jalan yang redup membuat sosok penjual sate itu terlihat semakin misterius. "Pak, saya mau bayar, tapi maaf, tidak ada uang pas," ucap Marni sambil mengulurkan uang kertas berwarna merah. Penjual sate itu menoleh, topi capingnya sedikit terangkat. Marni bisa melihat sekilas wajahnya yang sebagian tertutup bayangan. "Oh, iya Mbak," jawabnya dengan suara serak. Ia menerima uang dari Marni, lalu merogoh saku celananya untuk mencari uang kembalian. Marni memperhatikan tangan penjual sate itu yang kasar dan keriput. Jari-jarinya terlihat panjang dan kurus, seperti ranting pohon tua. Marni merasa ada sesuatu yang aneh pada tangan itu, namun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Penjual sate itu akhirnya menemukan uang kembalian. Ia menyerahkannya kepada Marni, lalu berkata, "Terima kasih Mbak." Marni mengangguk, lalu berbalik badan. Saat ia melangkah pergi menuju pintu rumah, ia merasakan hawa dingin yang aneh menjalari tubuhnya. Ia menoleh ke belakang, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Bukannya melangkah pergi, si penjual sate itu masih berdiri tegak di tempat yang sama, di halaman depan dekat pagar. Topi capingnya sudah terlepas dari kepalanya. Wajahnya yang kini terlihat jelas membuat Marni terbelalak ngeri. Wajah itu rata, tanpa hidung, tanpa mata, hanya mulut yang lebar dan menyeringai. Marni terpaku di tempat, tak mampu bergerak atau bersuara. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Cahaya lampu jalan yang redup membuat wajah mengerikan itu terlihat semakin menakutkan. Penjual sate itu mulai melangkah mendekati Marni. Setiap langkahnya terdengar berat dan menyeret, seperti kaki mayat yang diseret di tanah. Marni berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Jarak antara Marni dan penjual sate itu semakin dekat. Marni bisa melihat dengan jelas gigi-gigi tajam yang berjajar di mulut lebar penjual sate itu. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Namun, sebelum penjual sate itu bisa menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari ujung gang. Penjual sate itu berhenti melangkah, lalu menoleh ke arah sumber suara. Dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan. Marni terduduk lemas di tanah,
napasnya terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja lolos dari maut. Ia berusaha menenangkan diri, lalu bangkit dan berjalan cepat masuk menuju pintu depan rumahnya. Marni berlari terbirit-birit masuk ke dalam, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu dengan kasar, lalu menguncinya rapat-rapat. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bersandar di pintu, mencoba menenangkan diri. Marni melirik ke arah meja makan, di mana bungkusan sate dan lontong tadi ia letakkan di atas piring. Kini sudah berubah menjadi sate dan lontong yang basi. Tampak berair dan berlendir dan puluhan lalat mengerubunginya. Tiba-tiba, ia merasa mual. Ia berlari ke kamar mandi, lalu memuntahkan semua isi perutnya yang sebenarnya belum sempat ia isi malam ini. Rasa takut dan jijik bercampur aduk dalam dirinya. Setelah membersihkan diri, Marni kembali ke kamar tidur. Ia mengunci pintu kamar, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berharap bisa melupakan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Namun, bayangan wajah Rata penjual sate itu terus menghantuinya. Marni memejamkan mata erat-erat, namun wajah itu semakin jelas terlihat di benaknya. Ia mendengar suara tawa seram penjual sate itu di telinganya. Marni membuka mata, lalu menyalakan lampu kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat. Marni tak bisa tidur semalaman. Ia terus terjaga, dihantui oleh bayangan wajah Rata penjual sate itu. Ia merasa trauma dan takut untuk keluar rumah. Keesokan harinya, Marni memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menghubungi kantornya, beralasan sakit. Ia menghabiskan sepanjang hari di kamarnya, tak berani keluar rumah. Ia hanya makan sedikit, dan tak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Marni mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia mencoba melupakan kejadian mengerikan itu, namun ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang menghantuinya. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrakan rumahnya yang kebetulan habis di bulan ini, berharap bisa memulai hidup baru dan melupakan trauma yang dialaminya. Marni mencari rumah kontrakan baru yang jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Ia berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman dan nyaman. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukan sebuah rumah kontrakan yang cocok di daerah yang lebih ramai. Marni segera mengemasi barang-barangnya, lalu pindah ke rumah kontrakan barunya. Ia berharap bisa memulai hidup baru di tempat ini, jauh dari bayang-bayang penjual sate berwajah Rata yang mengerikan. Namun, Marni tak pernah bisa benar-benar melupakan kejadian traumatis itu. Setiap kali ia melihat gerobak sate, ia akan teringat pada wajah Rata penjual sate itu. Ia bahkan tak berani lagi makan sate, karena takut akan bertemu dengan sosok mengerikan itu lagi. Marni hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Ia selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang jahat. Ia tak pernah tahu kapan sosok mengerikan itu akan muncul lagi. Trauma yang dialaminya telah mengubah hidupnya selamanya.